Oke, 3, 2, 1, close the hordeng. Oke. Udah, masuk kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama saya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Dan kita bersama, masih kemarin, ini adalah lanjutan dari kasus 20 warga negara Indonesia yang disekap, disiksa di Myanmar. Ini adalah kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, perdagangan manusia, yang sebenarnya pemerintah di sini harus cepat bertindak. Ya, jadi kita akan langsung mengetahui breaking news, perkembangan terkini dari situasi warga negara Indonesia yang disekap di Myanmar. Dan kali ini kita sudah bersama Bang Martin Simanjuntak. Bang Martin ini adalah juga yang menjadi kuasa hukum dari keluarga korban. Yang nanti kita akan melaporkan juga ke kepolisian ya? Polisian. Mungkin di Polda Metro Jaya kali ya? Sebagian korban itu lokusnya ketika diperdagangkan ya, itu bermulai di wilayah-wilayah kota atau kabupaten ya, Iya. yang masuk yurisdiksi wilayah Polda Metro Jaya. Iya. Walaupun ada beberapa korban juga yang saat ini keluarganya tidak hadir di Lembaga Bantuan UYA, namun informasinya itu ada di wilayah hukum ya yang yurisdiksinya bersebelahan dengan Polda Metro, yaitu Polda Jawa Barat. Jabar. Karena dari Sukabumi katanya ya. Iya. Ya. Sukabumi itu kan masuk ke Jawa Barat. Ya. Ya. Oke, dan ini kemarin kita sudah naik podcast kita dan juga sudah mendapat perhatian juga. Kemarin Pak Mahfud MD semalam sudah telepon saya juga. Kita akan bicarakan ini nanti setelah masuk kantor. Dan ini katanya ada perkembangan terbaru dari teman-teman kita, saudara-saudara kita WNI yang disekap di Myanmar itu. Jadi kabar terakhir gimana? Kabar terakhir mereka hari Senin 2 hari yang lalu tuh mogok kerja. Mogok kerja? Ya. Semua mogok kerja? Semua 20 orang mogok kerja. Ya. Malam itu juga yang 5 diambil, disekap, tapi yang 15 orang disekap tapi dalam satu kamar. Dipisah jadi? Dipisah. Kenapa? Dipisah, yang 5 ini kenapa? Menurut dari company itu, menurut dari perusahaan tuh mereka kayak provokatornya lah. 5 orang ini? 5 orang ini. Nah, jadi yang 15 disekap di satu ruangan seperti kamar biasa, yang 5 orang ini agak lumayan di ruang sekap yang tertutup. Tertutup. Jadi dipisah aja? Dipisah. Terus? Besok kemudian hari Selasanya yang satu nih dikembalikan lagi di antara 15 teman-temannya jadi 16. Nah, di situ suruh bernegosiasi yang mana harus anak-anak bekerja lagi seperti semula. Iya, untuk mencari uang lagi. Iya, untuk mencari uang lagi. Karena mungkin for your information, ini mungkin yang baru gabung, 20 warga negara Indonesia yang sekarang disekap di Myanmar itu, mereka adalah korban dari TPPO, perdagangan orang. Di mana mereka dulu dijanjikannya kerja di Thailand ya. Iya. Sebagai customer service. Iya. Oleh agent di sini. Iya, betul. Ya, ada direkturnya, ada tanggung jawabnya. Ada. Ada laki, ada perempuan. Iya, betul. Nanti kita akan ungkap di sini. Dan ternyata mereka sampai Thailand tidak dipekerjakan di sana, malah dibawa pakai minibus dan pakai kapal tongkang lewat perairan, lewat sungai masuk ke Myanmar, dengan secara tidak resmi, ilegal. Iya. Jadi perjanjiannya kerjanya di Thailand. Dan mereka sana disekap, disuruh menjadi scammer, menipu sesama warga negara Indonesia. Mereka dipaksa untuk mencari kontak-kontak korban-korban Indonesia. Mereka yang ada yang cowok-cowok disuruh menyamar jadi perempuan. Mencari korban calon investor di Indonesia, laki-laki yang terperdaya. Nanti mereka disuruh berinvestasi saham ya, apa bahasa siapa nih? Scammer saham bilang. Scammer saham. Nanti mereka mentransfer uang, udah masuknya banyak, mereka hilang lost kontak. Betul. Dan intinya mereka dipaksa untuk menipu sama warga negara Indonesia. Jadi untuk yang di Indonesia juga hati-hati nih. Ini scammer-scammernya makin banyak, bukan hanya cewek-cewek aja korbannya, tapi juga cowok-cowok. Dimana cowok-cowok ini, calon korban ini, penipu kalian tuh sebetulnya, ini bukan penipu, tapi dipaksa untuk menipu. Itu adalah cowok-cowok yang nyamar jadi cewek dengan foto-foto tertentu. Kalau nanti kalian disuruh ngomong sama cewek, itu juga ada cewek lain yang dipaksa buat ngomong ya. Jadi hati-hati. Kalau kita mau ngangkat ini, kalian yang di sini juga jangan mudah tertipu, ya. Dan mereka ternyata di sana, dan mereka kalau yang tidak mencapai target, pekerjaan tidak mencapai target, tidak mendapatkan investor atau nomor telepon, disiksa, disetrum, sama dicambuk. Iya, lari kadang-kadang estafet atau lari katak gitu ya, Bos Uya.
Ya lumayan lah di 100 keliling lah. Oke. Dan hari ini kabar terakhir yang 5 itu dipisah katanya mau diapain? Yang 5 ini udah yang 4 ini udah yang disekap di ruang tertutup. Rencananya malam ini mau dijual. Rencana mau dijual? Mau dijual. Nah yang tadi tuh berita jam berapa? Jam 2 udah di 4 udah diambil. 4 udah diambil? Udah dipisahin lagi. Jadi sekarang ada 3 ruangan. Yang 4 yang dibilang provokator, yang tadi 4 juga udah keluar, yang sisanya yang 15 ya enggak, yang 11 udah ada diulang. Yang 4, yang 4 dipisahnya termasuk ada perempuannya? Yang 4 ada perempuannya 2. Oke. Yang tadi 4 juga dibawa nggak ada perempuan, tapi yang di 11 ini ada perempuan 1. Jadi yang mau dijualnya termasuk yang perempuan? Iya, betul. Yang dibilang mau dijual? Iya, betul. Jadi itu kabar terakhir? Iya. Katanya hari ini ada yang disiksa lagi? Kebetulan jadi yang 11 orang ini ditanya satu persatu sama perusahaan. Jadi disuruh kerja, tapi kalau nggak mau dia itu disiksa sampai habis. Oke. Mereka udah tahu kalau di sini sudah viral? Udah tahu mereka. Makanya, apa? Mereka mengancam apa? Jadi kalau mereka nih, kalau menurut tadi ya siang dari salah satu pekerja, dia bilang perusahaan tuh bilang kalau tidak akan ada yang bisa menjemput orang Indonesia, sampai presiden pun tidak ada yang bisa menjemput. Hebat tuh. Iya. Bukan orang Indonesia ngomong ya? Bukan. Orang sana? Orang sana. Itu apa? Orang mana sih? Dia leader kayaknya asal dari Malaysia ya, Cina Malaysia. Dia bilang katanya tidak ada orang yang bisa menjemput, mengeluarkan dari Myanmar. Begitu juga termasuk presiden. Presiden Indonesia pun dibilang tidak akan bisa menjemput mereka. Itu gertakan dan ancaman mereka. Iya, betul. Nah, ini artinya jadi satu perhatian nih Pak Presiden Jokowi, pengancam atau penyandera ini, pelaku bilang Presiden Indonesia pun tidak mampu menjemput warganya pulang ke Indonesia. Iya. Berarti kita harus buktikan tidak benar seperti itu. Gimana Pak Martin? Wah, ini sih menurut saya udah bentuk penghinaan kepada pemerintah yang berdaulat ya. Karena presiden itu adalah kepala negara ya. Kalau sampai di-challenge seperti itu ya mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden atau ajudannya dengar bisa menjadi atensi ya. Tapi apapun itu, saya pikir memang yang paling penting ini adalah saat ini ya, bagaimana kita bisa memberikan keselamatan bagi para korban. Untuk dalam rangka memberikan keselamatan bagi para korban ini, tentu yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan upaya untuk mencari informasi sedetail mungkin terhadap peristiwa yang terjadi. Karena kan nggak mungkin mereka ini sekarang tiba-tiba bisa ada di Myanmar. Kalau dari cerita yang disampaikan oleh ibu korban tadi, dari korban siapa tadi namanya? Panji sama Indoko. Itu awalnya justru orang Indonesia yang menjadi fasilitator ataupun yang diduga keras memperjualbelikan sesama warga negara Indonesia ke luar negeri. Nah, ini sampai ada bukti-bukti segala macam nih, bukti chat, bukti persiapan itinerary, paspor, segala macam yang dilakukan oleh 3 orang, diduga keras dilakukan oleh 3 orang. Yang satu itu namanya Andri Satria Nugraha selaku Direktur PT Prima Karya Gemilang ya. Ini dia mengeluarkan surat tugas nomor 11 garis miring PKG garis miring 1 Romawi 2022 ya. Dari CV Prima Karya Gemilang, jabatan sebagai direktur, nama perusahaan PT Karya Gemilang, dan memberikan tugas kepada anaknya ibu Panji Apriana yang jabatannya adalah purchasing staff dengan ID karyawan bla bla bla, untuk melaksanakan survei dan melakukan rencana pembelian barang dari Singapura berupa merchandise. Dan pemberi kuasa menyatakan bertanggung jawab atas segala kewajiban berkenaan dengan surat tugas tersebut di atas. Ini ditandatangani di Kerawang 19 Oktober 2022 oleh Andri. Dalam konteks kasus ini kan sekarang ternyata dia itu terbangnya bukan ke Singapura, terbangnya ke Thailand. Pasca ke Thailand ternyata kerjanya juga bukan di Thailand dan bukan untuk melakukan survei pembelian barang berupa merchandise, tapi ternyata dipekerjakan di tempat scam. Yang mana sebenarnya berdasarkan hukum Indonesia itu tidak bisa dijadikan kontrak kerja. Karena kenapa? Pekerjaan itu kausa yang tidak halal. Perjudian kan dilarang. Berarti
berarti mengirim tenaga kerja dari Indonesia untuk bekerja sebagai bukan perjudian, scammer itu kan Iya, penipuan. Iya, penipuan. Itu kan kausalnya tidak halal, Iya. maka tidak boleh. Nah, Iya. sebenarnya itu sudah cacat secara kontrak kerja tersebut. Nah, tapi itu yang pertama. Yang kedua, ternyata surat tugasnya tidak sesuai dengan penugasan Iya. dan tidak sesuai juga dengan tempat, Iya. gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini sudah jelas sih surat tugasnya nih, ya. Iya. Iya. Dan dalam surat tugas ini juga harus menyatakan bertanggung jawab. Nah, sekarang kan Panji itu nggak ada di Jakarta Iya. dan tidak bisa pulang dari Myanmar Myanmar. akibat surat tugas ini. Iya. Akibat di endorse paspor segala Paspor, macam iya. itu kan sama yang namanya Andri Satria Nugraha. Maka Andri Satria Nugraha harus bertanggung jawab Iya. berdasarkan surat tugas ini. Ya. Iya. Nah, saya yakin Andri Satria Nugraha ini punya banyak informasi. Karena tadi saya dapat informasi bahwa katanya hubungannya itu adalah potong gaji Iya. sebesar 30% ya. Iya. Yang jadi pertanyaan gini, kalau itu dibayar di belakang, siapa yang bikinin paspor? Iya. Iya. Siapa yang bayarin tiket? Iya. Siapa yang bayarin akomodasi segala macam? Iya. Karena Panji ini mengatakan melalui ibu, Iya. bukan dia yang bayar. Iya. Ya betul. Dari mana uangnya itu? Iya. Betul. Apakah Andri Satria Nugraha Nalangin. itu mau nalangin? Hmm. Nah, kalau sekarang korbannya 20 sekali berangkat, berapa tuh? Tiket pesawat ke Thailand 1, sekian atau 2 Iya. juta. Paspor. Paspor itu kan Iya. bayar juga. Iya. Itu pasti kan ada biro jasa lah. Iya. Itu kan ya 4 juta, 5 juta nggak habis tuh. Iya. Kemana? Nah, dari mana dia uang nalangin ini kalau tidak ada dugaan-dugaan di belakang layar ya? Hmm. Semacam kesepakatan setiap orang yang saya kirim, Dapat berapa? saya dapat Ya, berapa. artinya. Nah, makanya yang bisa menjawab itu adalah Andri Satria Nugraha. Makanya penting sekali Andri Satria Nugraha ini segera dipanggil oleh penegak hukum ya untuk memberikan informasi yang sedetail-detailnya menyangkut keselamatan para korban WNI yang saat ini ya keselamatannya tidak jelas Iya. dan juga terancam jiwanya. Iya, dia harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Lalu katanya ada lagi temannya. Siapa? Iya. Coba kasih lihat itu fotonya. Ada. Coba. Ini foto siapa aja, Bang? Kita buka-bukaan aja lah udah. Iya, Iya. kan kalau misalnya Andi Satria Nugraha dan segala macam dia bilang dia tidak tahu apa-apa, kasih keterangan ke polisi. Bantu dong ibu ini karena biar Iya. kan dia ditulis itu mau bertanggung jawab. Oh. Iya kan? Nah, yang perempuan ini Ya. juga ya melalui bukti chat itu jelas. Ini siapa satu lagi nih? Nah, itu Ibu Anita. Siapa ibu wanita itu? Mungkin partner kerjanya Pak Andri Nugraha. Ikut serta nggak maksudnya dalam Oh, pemberangkatan ikut ini? serta dia. Dia apa perannya? Kayaknya dia lebih dari Pak Andri ya. Hmm. Dia ngerekrut anak-anak semua, bahkan kalau nggak salah juga sempat istrinya Pak Andri juga sempat ikut cari-cari calon gitu. Oh, jadi mereka mencari-cari calon-calon ya, yang mau warga negara direkrut. Indonesia yang Ya, mau ikut bekerja di sana. Betul, Bu Surya. Oke. Ada bukti Oke. chat ya tadi itu. Intinya tadi. bukti Mana chat ini? itu menerangkan bahwa jadi selain surat tugas ya, jadwal keberangkatan. Nah, Nah, jadwal keberangkatan ini melalui pesan grup WhatsApp, ya ini tulisannya fly, Iya. berarti terbang. Iya. ya. Kalau BKK ini kayaknya Bangkok. Bangkok mungkin Balai- Sukabumi. Balai Jadi katanya mau Bukan, bukan, Pak. Balai kelatihan kerja kalau nggak salah. Nah. Oh, oke ya. tapi saya yakin ini fly ini maksudnya mungkin terbang. Iya. Iya, iya. Dia mau terbang gitu kan. Dari Sukabumi ke tempat lain gitu. Nah, di sini ada chat ya. Dari yang namanya di sini sih tulisannya Budita. Bunita ya. Jumat akan saya kirimkan paspor kalian ke Thailand. Nah, ini. Ya. Buat apa sih paspor Disuruh dikirim ke Thailand ya? Lalu Sabtu turun tiket. Hmm. Jadi pasportnya nyampe dulu, baru tiketnya turun hari Sabtu Iya. menurut dia ya. Siapa-siapa saja yang dari Sukabumi merapat ke Bekasi hari Sabtu. Ini kan perintah nih. Iya. Iya. Ini perintah nih. Iya. Hmm. Nah, dibikin dimension namanya. Larry, Rivano, Reels, dan Indoko Tanggo. Indoko itu Iya. siapa? Adikku Anaknya, adik saya. Iya. adiknya ibu ya? Heeh. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan ini. Anita ini berarti ya? Iya. Ini ada kaitannya juga dengan rangkaian yang lain seperti ada video call bersama, lalu menyiapkan tiket ini ya. Tuh, Bangkok. Jakarta Bangkok tanggal berapa tadi? Pokoknya mereka taunya kerja di Thailand di Bangkok lah kan? Iya. 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 Boarding time 16.10,
berapa nih? Itu Panji berangkat Panji tanggal 23 Oktober. 23 Oktober. Nah, padahal sebenarnya surat tugasnya ke Singapura kan? Iya. Nah, ini kan juga aneh. Ini banyak lagi nih. Ada lagi yang namanya Wenda dikasih tugas lagi. Ya, Yogi Syahputra. Tuh. Booking tiketnya. Ada lagi yang mengaku-ngaku namanya Mayang, tapi menurut keterangan para saksi, ya Mayang itu ya Nita juga gitu ya? Bukan. Bukan. Itu Mayang benar. korban. Oh, Mayang korban, oke. Ya. Tadi Ya. siapa? Aurelia ya? Aurelia sama apa? Nah, Ya, ini. itu dia. Ini Aurelia nih. Itu siapa? Dia Itu mengaku Ibu namanya Anita. Aureli, tapi katanya ada yang bilang dia juga Nita. Oke. Nah, jadi intinya orang-orang yang diduga memfasilitasi atau diduga keras memperdagangkan sesama warga negara ini adalah oknum-oknum yang kita sebutkan namanya tersebut. Diduga keras loh, Iya. ya. Tapi kalau misalkan nanti keberatan ya nggak apa-apa. Klarifikasi aja, berarti saya yang salah. Iya. Ya. Kalau saya yang salah, saya siap mempertanggungjawabkan nanti. Iya. Tapi ini karena keselamatan warga negara Indonesia itu lebih penting, Iya. maka saya mengutamakan keselamatan sesama warga negara Indonesia. Oke. Nah, saat ini yang bisa memberikan informasi sedetail mungkin adalah orang-orang yang tadi kita sebut. Bagaimana kalau kita telepon saja orangnya, Pak? Boleh, telepon aja. Coba. Kasih telepon yang kasih surat tugas. Andri dulu berarti ya? Iya. Ya. Ibu ada nomor-nomor semua lengkap? Ada lengkap. Ya. Mudah-mudahan nggak berubah ya. Iya, coba. Kita di sini gercep aja, tim gercep kita harus, karena ini bukan main-main nih, bukan bercanda, karena Iya. kabar terakhir sudah dipisah-pisah dan ada yang mau dijual, dan kita nggak bisa. Ibu udah sempat lapor ke anggota DPR atau apa mungkin? Saya udah pernah, anak saya udah nge-tweet anggota DPR udah. Siapa? Bapak Habibur Rahman. Bisa dihubungin. Dibalas? Tapi enggak, belum di Berapa reply. nomornya? Nggak bisa Padahal dihubungi. kalau nggak salah dia termasuk orang yang kemarin bersuara soal TPPO ya? Iya betul, dengan Pak 081 Mahfud MD. 29 08 129 129 025 025 9791 97 91. 91. Itu Pak Andri. Iya Pak Andri. Ini harus segera ditindak, ini bahaya banget. Ya, mungkin Anita kita telepon. Ibu Anita. Ada nomornya? Anita. Kalau Panji juga sama Anita juga? Iya, Agentnya? semuanya Agentnya, ya? agentnya. Ya. Jadi di 20 orang itu yang agent sama Anita, sama Andri itu ada 14. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ya, Semua nggak udah bisa. nggak aktif. Karena udah viral Pak. Ya, Gak apa-apa. nggak apa. Gak apa-apa. Justru kalau menghilang kita jadi curiga. Iya. Ya kan, tapi biarpun bagaimanapun, menghilang atau apapun, tenang, kemanapun kita bisa cari, dan kepolisian kita bisa cari. Iya. Jadi Ada- mendingan kalau enggak, mendingan datang klarifikasi ya kan. Ya. Karena saat ini ya, terlepas dari mungkin ada unsur pidana atau tidak, kalau dia manusia dan dia menyebutkan bahwa dia warga negara Indonesia yang baik, maka kepentingan paling utama sekarang adalah menyelamatkan Iya. para saudara-saudara kita ataupun sama warga Iya. negara Indonesia yang katanya akan dijual lagi atau akan katanya mau dibunuh katanya. Iya, mereka itu jadi kayak ada suatu ancaman ya Bos Uya. Iya. Kalau misalnya dia ini nggak mau juga kerja, mogok kerja, dibawa disekap ya nggak menutup kemungkinan dia bakal dibunuh, mati di sana. Apa ini suatu cuma gertakan dari perusahaan atau apa? Tapi yang udah jelas-jelas kita sendiri di sini orang tua pasti khawatir lah, Khawatir. Bos Uya. Ada kemarin foto-foto atau video yang dia minta tolong ada? Katanya ada. Ada. Bisa kita putar? Ada. Coba. Mungkin dari sini Pak Presiden kita bisa langsung cepat bertindak melakukan sesuatu ya. Iya. Entah memerintahkan siapa, karena yang paling tertinggi di negara kita Pak Presiden nih. Dan Apalagi udah tadi Presiden sempat ditantang lagi. Ditantang katanya Nah. Presiden kamu pun tidak bakal mengeluarkan, tidak Anak-anak sanggup saya. katanya. tidak sanggup. Ini kan sanggup. udah apa ya, melecehkan penghinaan terhadap Penghinaan, bangsa iya. Indonesia. Kurang ajar itu mungkin. Ya. Kami dari Dah, WNI diputar. yang terjebak di Myanmar minta bantuan ke Indonesia. Pak Jokowi tolong Ini bantu korbannya Ridwan namanya Kamil. Indah Novi. Dia tuh udah sakit ya, Bang Martin. Dia sakit diabetes, itu setiap 2 minggu sekali itu harus insulin. Sudah sampai separah itu. Separah itu. Bantu kami Jadi di sini dipaksa karena kami kerja. sudah Dipaksa melakukan kerja, jadi dengar dulu, biar laporan kita dengar. selama 2 bulan terakhir ini, tapi belum ada tindakan signifikan dari pemerintah Indonesia buat evakuasi kami di sini. Kami di sini sudah kondisi terdesak dan kesusahan.
setiap kali kami harus menanggung beberapa hukuman. Setrum juga kita udah mulai masuk setrum. Ada yang menderita penyakit gula darah, darah tinggi, dan kaki-kaki juga udah pada bengkak semua. 6 orang yang kami sudah diborgol dan disekap oleh pihak perusahaan dan tentara sipil yang ada di sini. Boy, kami pulangkan kami. Oke. Dan sini sih sebetulnya kita kalau sama warga negara Indonesia kita harus concern sama ini. Iya. Ayo, mana anggota-anggota DPR, nggak usah kalian berpikir dari komisi berapa deh. Tapi syukur-syukur dari komisi yang bersangkutan dengan TPPO ini. Entah TPPO ini hubungan dengan ketenagakerjaan apa enggak, tapi kok ketenagakerjaan ada di komisi 9. Ya, tapi nggak tahu, TPPO mungkin, kan saya bukan anggota DPR, dia nggak tahu ya. Dan presiden kita, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Terus apa mungkin Kapolri kita, Bareskrim kita, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat. Mungkin di sini harus bersinergi bahu-bahu untuk apa yang harus kita lakukan ini? Ya. Gimana, Bang? Yang pertama kali kita mesti lakukan adalah mendapatkan informasi sedetail mungkin Iya. mengenai lokasi, tempat, dan juga siapa saja pihak-pihak yang ada di sana yang bertanggung jawab atas keselamatan warga negara kita. Iya. Karena kenapa? Kan kemarin sempat ada informasi mereka minta uang tebusan. Iya. Ya. Nah, sedangkan untuk menegakkan hukum di luar negara kesatuan Republik Indonesia itu kan kita tidak punya yurisdiksi. Iya. Jadi kita ini concernnya sekarang adalah keselamatan. Nah, bagaimana kita mau bisa menselamatkan para warga negara ini? Ya, kita harus dapat sumber informasi yang kredibel, Iya. yang penting. Nah, ini hanya bisa didapat dari fasilitator ataupun orang-orang yang diduga keras memperdagangkan orang-orang ini. Iya. Nah, begitu kita dapat informasi, kalaupun ada tawaran untuk menebus gitu ya, Iya. saya pikir bukan kita bilang kita lemah, enggak. Tapi kita tidak punya yurisdiksi untuk menegakkan hukum di Myanmar. Iya. Betul. Kalaupun ada opsi tersebut, yang terpenting apakah kita bisa punya mediator atau negosiator yang ada di Myanmar yang bisa memastikan bahwa apabila kita melakukan suatu negosiasi itu bukan scam, Iya. tapi memang benar-benar atas etikat baik. Kalau itu bisa terjadi kan dulu juga, ini kan sebenarnya bisa kita bilang bisa disamakan dengan kasus yang kalau TKI mau dihukum mati di luar negeri, itu kan kalau contoh di Arab Saudi kan bisa diganti uang denda tuh. Iya, Iya. iya. Apa namanya istilahnya? Saya lupa. Dam. Ya, intinya itulah. Iya. Iya. Nah, pernah ada waktu kan diinisiasi oleh salah satu pengacara kondang, ayo kita koin untuk dia gitu kan. Iya. Nah, terkumpul, bisa ditebus. Ditebus. Nah, kalau ini sekarang permasalahan ada apakah dengan kita nanti Galangan-galangan. mendapatkan jalur komunikasi yang tepat, informasi yang tepat, kalaupun memang harus ditebus, ya, saya pikir banyaklah orang yang mau peduli gitu. Tapi harus dipastikan bahwa memang benar ini, Ya, bukan bukan. tipu muslihat. Iya. Bukan nanti akhirnya kita dipermainkan kan? Iya. Karena kita di scam lagi nanti. Karena jadi yang paling penting itu menyelamatkan para warga negara Indonesia yang sekarang saat ini nyawanya terancam. Tapi sih Iya. menurut saya sekarang yang harus yang berperan besar ya negara ya. Negara. Kita menyuarakan ini, tapi kita nggak bisa apa gitu kalau sampai sini gitu. Yang punya kekuatan. Yang pasti gini kan Myanmar itu anggota ASEAN. Iya. Iya. ASEAN itu kan ada apa hubungan kerjasama pertahanan, terus sistem kepolisian juga ada. Dan menurut saya kalau negara dalam hari ini memberikan atensi, ya Indonesia ini kan abang-abangan di ASEAN. Iya. Iya. Bisa dibilang Indonesia ini adalah kayak Perancis atau Jermannya di Iya, zona Euro. Iya. Iya. Indonesia itu adalah abang-abangan di ASEAN. Saya percaya kalau kita memberikan konsentrasi dan juga tekanan politik luar negeri yang tepat, ya yang akan bekerja nanti adalah betul. kepolisian Setuju. yang ada di Myanmar. Nah, tapi kita nggak bisa kerja kalau informasi kita juga terbatas gitu loh. Iya. Nah, makanya dalam rangka untuk menyelamatkan para korban ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk segera mengamankan para Yang orang-orang tadi orang-orang ya, yang menjadi fasilitasi ataupun yang diduga keras Iya. memperdagangkan orang. Dari mereka lah nanti kita bisa tahu Iya. sistemnya seperti apa, orangnya siapa di sana yang menampung, terus kekuatannya seperti apa, dan apakah benar kalau misalkan diajakin negosiasi mereka benar-benar mau menegosiasi Iya. atau hanya mau mengambil uang kita. Iya. Itu aja udah paling penting. Setuju. Dan sebenarnya dari Kementerian Luar Negeri Pak Judah Nugraha kemarin dari Kemenlu sudah
sudah bergerak ya. Iya. Tapi dia bilang karena sekarang keterbatasannya karena itu Keterbatasan, adalah di daerah konflik. Di daerah konflik. Tapi menurut saya emang harus lebih dari ini. Iya. Mungkin pemerintah kita yang harus menekan ya tadi seperti Bang Martin bilang kan. Kalau memang ada keterbatasan tadi, masa kita masih diam aja gitu? Betul. Ya, Kemenlu udah bertindak bagus dari Direktur Pelindungan Luar Negerinya, tapi harus ada yang lebih dari situ lagi, yang mungkin harus lebih concern. Pak Presiden kita sebenarnya harus, Iya. Pak Jokowi. Kalau kan? saya lihatnya gitu, karena Indonesia itu negara abang-abangan di ASEAN, Iya. bukan negara Iya. yang bisa Iya. dibilang level 3, level 4, enggak. Iya. Dia di jajaran teratas di Iya. ASEAN. Ibaratnya abang-abangannya itu Indonesia. Iya. Saya yakin pasti suaranya sangat didengar. Iya. Dan ada sistem kerjasama kepolisian yang bagus di antara sesama negara ASEAN ini. Saya yakin kalau misalkan kita melakukan dengan tepat, dengan sumber informasi yang lengkap juga, saya yakin lah, intinya negara Myanmar pasti juga punya pendapat yang sama bahwa apabila nanti di kemudian hari warga negaranya yang menjadi korban, Iya. dia kan juga meminta bantuan kepada kita. Betul. Iya. Betul. Sedangkan gini deh, kemarin kan ada kasus siapa si Ali itu kan, Iya, iya. kita aja peduli kok. Nah, benar. Nah. Kasus Ali yang India. Iya. Yang India datang ke sini mau ngelamar tiba-tiba ditolak. Iya. Satu Indonesia peduli Nah, ya sama. terhadap warga negara asing. Masa kita nggak peduli sama warga negara kita sendiri gitu? Nah, makanya sekarang kita peduli. Nah, Iya. harus dengan cara yang tepat melalui politik internasional, politik Betul. hubungan bilateral ya Bilateral. antara negara Indonesia dengan Dengan Myanmar Myanmar. dan juga pendekatan-pendekatan antara pemerintah dengan negara lain gitu dalam hal ini Iya. Myanmar. Udah itu aja. Betul. Tapi baru bisa dilakukan kalau kita sudah mendapatkan informasi yang benar-benar lengkap. Dan sebagai tindakan preventif, ya, ini kan sudah ada satu Data. permasalahan Iya, yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mengirim tenaga kerja Iya. ke sana gitu Iya. kan, ataupun tenaga kerja Iya. ilegal gitu. Nah, saya nggak tahu jangan-jangan dalam kita pembicaraan saat ini sudah ada proses orang yang mau dikirimkan lagi gitu loh. Ya takutnya masih ada orang Indonesia lagi yang kirim. Iya. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang kalau memang ada ya yang mau diberangkatkan nonton podcast kita segera stop lah kalian. Stop. Jangan Iya. berangkat. Apa Andri Nugraha sama Ibu Anita. Karena gini, saya juga baru dapat puluhan orang yang terjebak di Kamboja, di Thailand, dan di Vietnam. Ya, sebentar. Ini saking banyaknya, tiap hari ada ratusan orang yang masuk ke DM saya dan Ya. saya baca, bukan yang nggak baca. Nih, oke. Ada satu orang wanita, saya nggak bisa sebut namanya. Dia sekarang terkatung-katung ada di Dubai, Pak. Dia bekerjanya kurang lebih sama, scam juga, ya kan? Dia ingin keluar, tapi yang di sini aneh nih, orang-orang Indonesia yang lain ada yang menikmati tetap kerja di situ, tapi ini tidak di-scam. Cuma mereka kan menipu Ya. warga negara kita sendiri. Tapi ada satu perempuan yang dia pengen pulang. Pulang. Oke, tadi saya disebut namanya nanti untuk ini saya. Terus ada lagi yang sekarang warga Indonesia yang sudah hidupnya terkatung-katung di pinggir jalan. Saya juga bingung mau menolongnya gimana. Sebentar. Ini nih dia. Oke. Oh, bukan ini. Saking banyak ya, saya juga bingung. Ternyata banyak ya TPPO ya. Eh, Wilayah korbannya ya Allah. Korbannya banyak sekali. Iya. Perdagangan manusia di Bener, mana-mana. bener kata Pak Yuda, kita stop yang kita pulangin 1.000, yang datang lagi ke sana 18.000. Iya. Iya. Ini ada orang yang Indonesia yang udah tinggal di pinggir jalan, mereka tidak bisa pulang, dia kabur. Ini kaburnya kalau nggak salah dari Kamboja, dari Thailand juga, judi online kalau nggak salah nih. Ya. Ah, Dia udah kabur, tapi dia tidak bisa pulang karena harus membayar denda berapa ribu dolar untuk keluar dari, karena dia udah overstay. Nah intinya gini, kalian berangkat ke luar negeri ditawarin gaji gede, tapi dengan jalur ilegal, tidak dengan visa kerja, kalian kan lebih dari 30 hari di negara tersebut overstay. Iya. Kalian nggak akan bisa pulang ke negara kalian, nggak akan bisa pulang, kalian tidak akan bisa pulang, ingat. Karena kalian harus nanti ngurus surat-surat, bayar dendanya ribuan dolar. Jadi gaji kalian di sana pun percuma. Bukannya untung, malah kalian nombok. Dan banyak orang yang akhirnya nggak bisa pulang karena nggak bisa bayar denda pulang ke sini. Ingat, kalian memasuki negara orang lebih dari 30 hari atau overstay dari jangka waktu sebagai turis, kalian nggak akan bisa keluar dari situ kalau nggak bayar denda. Kecuali visa kerja. Iya. Ya kan itu yang orang nggak tahu, Mas. Betul. Orang taunya visa kerja. Orang nggak tahu kan, gue ke sana udah diurusin visanya, padahal nggak ada visa kerjanya. Iya. Taunya turis itu kan. Iya. Mereka nggak tahu kalau itu mereka cuma turis.
Iya, anak-anak juga dibikinnya visa turis loh. Iya. Nah, ini jadi ibaratnya mungkin Bang Martin ada penegasan lagi ke siapa mungkin? Kalau saya lebih mementingkan ya keselamatan, makanya oleh karena itu kemarin kan pada saat kita podcast yang terakhir ya Mas ya, 2 minggu yang lalu, itu kan ditanggapi positif oleh Kepolisian Republik Indonesia. Iya, Polda Jatim khususnya. Ya, bahkan saya sempat mendengar dari Pak Dirkrim, Sus, Pak Kasubdit Cyber, dan Pak Kan itu juga mengatakan bahwa ini atensi dari Mabes katanya. Iya. Katanya siapa tuh? Lupa saya itu yang hubungan internasional. Jenderal Bintang 2. Pak Krisnamukti. Pak Krisnamukti katanya yang memberikan menggunakan diskresinya dan mendisposisi surat penugasan itu untuk segera melakukan pekerjaan terkait si predator Faruk. Dan 1 hari kelar. Nah, Polda Jatim. Kalau kita lihat dari skala prioritas kan sebenarnya ini kan post factum ya, udah terjadi. Walaupun yang tindakannya ini sangat biadab, tapi kalaupun ditunda itu tidak ada hubungan dengan keselamatan manusia. Nah, ini contoh yang baik menurut saya yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini yang kita perlu apresiasi. Nah, dalam hal ini karena sekarang ada skala prioritas yang lebih tinggi ya mengenai keselamatan sesama warga negara Indonesia, terlepas dari mungkin mereka datang lewat jalur ilegal, tapi kan ini mereka ditipu daya. Ya, ada 20 orang, bahkan katanya mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana nasibnya nanti besok ini. Nah, oleh karena itu ya kami berharap ya bahwa acara-acara seperti ini, khususnya podcast hari ini, segera bisa ditindaklanjuti agar bisa segera menelusuri dan juga apabila diperlukan mengamankan orang-orang yang diduga keras memperdagangkan orang ini di awal gitu loh, orang-orang ini dan korban-korban ini. Supaya apa? Supaya seluruh informasi mengenai keberadaan, mengenai jalur komunikasi di sana, mengenai sistemnya seperti apa di sana, mengenai siapa-siapa saja orang-orang yang menyekap dan juga merampas kemerdekaan para warga negara Indonesia ini dan juga mengancam akan melakukan membunuh dan bahkan lebih parah lagi menantang presiden katanya. Ini biar informasi itu bisa kita dapat keseluruhan sehingga kita bisa segera melakukan suatu penelahan dan juga menentukan sikap kita mau ngapain nih. Nah, kalau saya kan advokat apa sih? Nggak punya kekuasaan. Modal kita apa? Kemampuan aja udah mengenai hukum dan juga kalau ada yang talentanya ya nyali keberanian. Hanya itu aja udah. Nah, kalau untuk mengamankan orang, melakukan investigasi kan kita harus bergantung kepada penegak hukum yang lain. Polisi, jaksa. Nah, itu. Kalau harapan saya sih itu Mas Uya ya, supaya apa? Supaya nyawa-nyawa anak manusia yang warga negara Indonesia ini bisa segera kita pastikan keselamatannya. Itu aja udah. Dan negara bertanggung jawab menjamin penuh keselamatan warganya. Itu alinea keempat bahwa negara wajib melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Tumpah darah loh. Tunjukkan kalian para pejabat-pejabat yang sedang ada di atas, kita cuma bisa sampai sini, kalian yang bisa menentukan ya dan buktikan bahwa kalian adalah pejabat-pejabat yang benar. Yang punya integritas. Karena mereka punya kekuasaan. Kita kan nggak punya kekuasaan apa-apa. Ya, kita hanya corong aja. Cuma kalau kita keluar-keluar tidak ada tindakan. Ada yang ngadu, belum mendapatkan kepastian hukum, prosesnya sudah lumayan kan? Ya, kita hanya bisa membantu bahwa karena pemilik saham, kalau kata Pak Kamarudin kan, ingat nggak? Karena siapa lagi sih terakhir? Karena pemilik saham ini adalah rakyat, ya sudah, kita mengadu kepada rakyat sekarang. Ya, wakil-wakil rakyat juga di sini harus wakil rakyat kan, kalian wakil rakyat nih. Ayo, yang merasa wakil rakyat yang kalian diwakili sekarang ada yang punya masalah, bersuara. Jangan duduk di atas, kalian diem aja. Kalau yang diem aja 2024 nggak usah naik lagi loh. Udah, gitu aja. Gitu, nggak ada hubungannya. Oke, gitu aja. Siap. Dan intinya gitu. Dan mudah-mudahan abis ini kita ada sesuatu yang baik, yang positif. Insya Allah ya kita berdua bersama. Satu lagi Mas. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat dari dua hal ya. Ini kan kalau dalam negeri delik primernya adalah perdagangan orang. Nah, tapi kalau kita lihat yang terjadi di Myanmar, karena ini di luar yurisdiksi hukum kita, tapi saya yakin bahwa perbuatan scam itu pasti juga merupakan perbuatan pidana di sana. Iya, pasti. Ya, saya yakin. Karena di Indonesia sama. Dan biasanya itu berlaku secara universal. Kecuali dia hal-hal yang diatur melalui konstitusi ataupun perundang-undangan suatu negara seperti contoh saham,
atau judi. Kalau judi kan di Inggris Iya, sah. iya, Tapi kalau menipu orang secara online, saya yakin itu perbuatan ilegal juga di negara Myanmar. iya. Makanya menurut saya ini adalah kejahatan yang berlaku di Myanmar, berlaku di Indonesia, mungkin berlaku juga di negara-negara ASEAN. Sebenarnya ini ada kepentingan juga sesama negara ASEAN secara keseluruhan. Karena gini, mungkin aja orang Indonesia yang dikirimkan ke Myanmar itu untuk menipu orang Indonesia. Iya. Mungkin juga ada juga orang Malaysia yang dikirim ke Myanmar untuk menipu orang Malaysia. Dan kemarin baru kan ditangkap ada ratusan orang asing di Duren Sawit, Kafling AL, satu rumah besar. Intinya orang-orang dari mana? China ya? Coba cari deh. Di Duren Sawit ditangkap. Itu juga melakukan seperti itu kan. Nah, kita nggak tahu dia nipu orang Indonesia apa nipu orang di Cina. Nah, makanya. Tapi kenapa dia mesti di luar negeri coba kira-kira? Biar aman gitu. Ini ada kepentingan bersama sebenarnya sesama negara ASEAN untuk mengungkap kasus ini, untuk mereduksi berkembangnya penipuan secara online yang masif. Sekarang kalau kita buka Facebook, Instagram, kita buka ya sosmed itu banyak banget tuh yang nggak jelas kan. Ujung-ujungnya mau nipu. Belum lagi penipuan melalui telepon. Apa aja beritanya tuh? Digerebek rumah mewah di Duren Sawit. Rumah mewah di Duren Sawit, soal dekat rumah saya nih. Ya, polisi tangkap 20 orang warga negara asing penipu jaringan internasional. 20 warga negara asing penipu jaringan internasional. Kurang lebih sama nih kan? Sama. Terus, cuman ini warga negara asing di Indonesia. Kita orang Indonesia di sana. Nipunya apa tuh, Trin? Artinya kan ibaratnya sekarang ada satu modus, penipu-penipu ini ditaruh di satu negara supaya mungkin kayak itu misalnya warga negara Rusia, dia ditaruh di luar Rusia untuk menipu orang Rusia, tapi biar jauh dari jerat hukum gitu kali ya. Mungkin. Tidak bisa dilacak apa gimana gitu kan. IP address-nya. Jadi menjalankan aksinya dengan menelepon korban dan mengaku polisi setempat. Scammer. Meminta uang pada korban. Iya. Mengirimkan uang tebusan ke rekening penampungan yang ada di luar negeri. Oke, intinya scammer. Jadi sekarang kita harus galakan anti scam. Karena ini di seluruh dunia scam ini lagi menakutkan. Kita harus edukasi ini biar kalian juga tidak kena scammer dan tipu-tipuan dari online. Ya. Jangan ada korban-korban. Ya, jangan ada korban-korban lain. Jadi bagaimana supaya scammer ini mereka juga tidak bisa menipu? Kalian juga harus jadi orang pintar. Jangan mau kena tipu. Alasan investasi, alasan jadi kerja part timer untuk CS, part time untuk online shopping. Kalian jadi pekerja paruh waktu. Ada lagi nanti investasi saham, judi online juga udah kemarin ada kesaksian napi yang bicara di kita, judi online itu settingan, nggak ada orang yang bisa kaya dari judi online. Yang main tuh mereka sendiri. Ya itu udah ada kesaksian nonton di podcast tadi. Terus juga wanita-wanita jangan tertipu dengan cowok-cowok online yang mendekati kalian, pura-pura jadi anggota polisi, tentara, pilot, pelayaran, ujung-ujungnya ngajakin PAP telanjang kan, di screenshot jadi bahan objek pengancaman. Jadi maksudnya kita harus tahu batasan lah. Jadi digitalisasi itu memang keniscayaan, tapi bukan berarti kita dengan gampangnya menerima gitu loh. Dan percaya sama orang-orang yang kenal itu cuman melalui online. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak akan berbuat jahat kepada kita? Dari mana kita tahu bahwa dia tidak akan memperdaya kita ataupun mengeksploitasi kita dengan hal-hal yang sifatnya tadi. Sebenarnya bisa kita lakukan tindakan preventif apabila dari awal kita sudah memahami. Nah masalahnya, kembali lagi nih Mas Uya, orang Indonesia ini terkenal ya, netizennya itu sumbu pendek. Jadi melihat sesuatu langsung diserap, langsung meledak gitu. Nah makanya kita pentingnya itu baca apa, supaya ketika kita baca ataupun mendengarkan hal-hal yang penting, itu bisa jadi amunisi buat kita ketika ada sesuatu hal yang mungkin saja akan menjerat kita ataupun menipu daya kita gitu di kemudian hari. Jadi jangan cuma hanya melihat tampilan, baca judul, wah begini nih. Enggak, pelajari dulu. Gitu loh. Itu sih paling penting. Istri saya aja nih, istri Uya-Kuya pernah ketipu mama minta pulsa dulu. Lu malu-maluin aja lu. Iya, emaknya minta pulsa gitu kan. Ada lagi korban, pura-pura nelfon, kecelakaan, suruh ambulans. Terus habis itu nanti anaknya ditangkap narkoba, polisi ceritanya nyamar. Wah, itu udah banyak banget penipuan seperti itu. Ya, udah banyak banget. Hati-hati scam-scam gitu, dan indikasinya juga selain yang di luar negeri ini, pelakunya ada di dalam penjara, lapas yang tersebar di seluruh Indonesia. Gimana nih, Dirjen Kalapas, Dirjen, Kemenkumham, ini terjadi prakteknya bertahun-tahun, tapi kenapa nggak pernah kelar? Negara kita parah,
bobrok ini sistemnya kalau misalnya nggak diselesain. Iya. Ya, Harus sisain. jangan cuma selesai sidak, sebulan lagi ada lagi. Percuma. Jadi kayak tugas pejabat cuma gitu doang, sidak, kelar, nanti udah. Ya, kita harus bersuara sekarang. Ya, terima kasih Pak Martin. Siap. Terima kasih Ibu-ibu. Kita doakan yang terbaik semua buat 20 warga negara. Bukan hanya 20 warga negara Indonesia aja yang di Myanmar, mungkin ada lain yang belum terungkap. Iya. Ya, kalau ada yang lain tolong hubungi ke kita. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita doakan seluruh rakyat Indonesia mendoakan agar mereka cepat dibebaskan dan selamat Amin. kembali Amin. ke Indonesia dengan selamat bebas. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kasih komen. Saya Surya Utama pamit. Bang Martin Simanjuntakio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.